Trik membuat pivot tabel, langkah demi langkah. Kakakku, ada masukan dan permintaan buat kakak. Bisakah kakak membantu? Bisa adikku, terima kasih atas masukan dan permintaannya. Baik, kita akan buat pivot tabel dari data penjualan, bulan Januari sampai dengan Oktober, di masing-masing cabang. Kakak akan buat pivot tabel, yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan untuk analisis kinerja. Pivot tabel pertama, kita buat simpel. Hanya fokus pada pembuatan pivot tabelnya, dan bagaimana melakukan formatting atas pivot tabel tersebut. Pivot tabel kedua, kita tambahkan satu kolom analisis persentase penjualan masing-masing menu, di setiap cabang yang dimiliki, dibandingkan dengan total penjualan seperti ini. Di sini terlihat persentase penjualan masing-masing menu, dibandingkan total penjualan di masing-masing cabang, dan persentase penjualan di masing-masing cabang, dibandingkan dengan total penjualan yang dihasilkan perusahaan. Pivot tabel ketiga, kita tampilkan analisis penjualan per bulan, dibandingkan dengan penjualan bulan sebelumnya, dan percobaan penambahan data baru untuk bulan November dan Desember, ke dalam pivot tabel tersebut. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita mulai pembahasannya. Kompilasi data. Dalam contoh ini, kita menggunakan data penjualan dari Januari sampai dengan Desember yang telah disediakan dalam format tabel Excel di beberapa sheet yang terpisah. Tabel ini sudah diberi nama sesuai dengan nama bulan dari data penjualan yang terdapat dalam tabel tersebut. Kita kompilasi dulu datanya ke dalam satu sheet yang terpisah sebagai acuan dalam menyiapkan pivot tabel. Untuk kompilasi kita gunakan fungsi VStack. Kita tulis dulu rumusnya VStack, kemudian masukkan data tabel dari Januari sampai Oktober. Untuk data November dan Desember akan kita gunakan nanti pada tahap akhir simulasi penambahan data. Kompilasi data sudah jadi. Selanjutnya kita buat pivot tabel yang simpel. Pertama, kita pilih menu Insert Pivot Table, pilih From Table Range, kemudian kita masukkan data dari sel B4 sampai dengan G4 ke bawah, sampai row terakhir. Kita pilih sampai row terakhir agar apabila terdapat penambahan data, maka data tersebut dapat otomatis masuk ke dalam pivot tabel. Kelemahannya adalah akan ada blank data yang nanti harus kita filter. Selanjutnya, kita pilih Existing Worksheet dan tentukan sel yang akan dijadikan tempat pivot table. Pada contoh ini kita pilih sel I4, kemudian tekan OK. Setelah itu, kita masukkan field cabang dan produk ke kotak rows. Kemudian, kita masukkan field total penjualan dan porsi ke dalam kotak value. Lalu, kita format value-nya. Pilih Value Field Setting, kemudian pilih Number Format, Number, dan lakukan setting seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk field porsi. Selanjutnya, masukkan field bulan ke dalam kotak filter. Setelah itu kita ganti headernya menjadi penjualan dan jumlah porsi. Kemudian, kita masuk ke menu Desain, Report Layout, Show in Tabular Form. Selanjutnya, kita masuk ke menu cabang, kemudian kita uncheck yang blank.
Setelah itu kita format shadingnya sesuai yang diinginkan. Pivot tabel yang simpel sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan untuk pivot tabel yang kedua. Pivot table kedua, analisis persentase penjualan masing-masing menu di setiap cabang yang dimiliki. Pertama, kita salin dulu sheet rekap penjualan simpel. Lalu, kita rename sheet-nya. Setelah itu, kita edit referensi pivot tabelnya. Pilih menu Pivot Table Analyze, lalu pilih Change Source Data, kemudian ganti tabelnya menjadi tabel yang ada di sebelahnya. Setelah itu, kita buka Pivot Table Field, kemudian kita tambahkan field total penjualan ke dalam total value. Kita ubah header dan shadingnya. Kemudian, klik kanan di dalam kolom total penjualan yang baru, pilih Show Value As dan Percentage of Parent Row Total. Dan persentase dari total pun jadi. Selanjutnya kita siapkan pivot table ketiga, analisis persentase penjualan per bulan, dibandingkan dengan penjualan bulan sebelumnya, dan percobaan penambahan data baru untuk bulan November dan Desember. Pertama, kita salin dulu sheet-nya, dan kita rename sheet-nya. Setelah itu, kita edit referensi pivot tabelnya. Pilih menu Pivot Table Analyze, lalu pilih Change Source Data, kemudian ganti tabelnya menjadi tabel yang ada di sebelahnya. Lalu, kita buka Pivot Table Field, kita hilangkan kolom porsi dan kita pindah field bulan dari kotak filter ke kotak kolom. Kemudian, kita hilangkan Grand Total untuk row, dengan masuk ke menu Design, pilih Grand Total dan On Column Only. Setelah itu, klik kanan di Percentage of Total, pilih Show Value As dan Percentage Different From, lalu kita pilih Base Field-nya bulan, dan Base Item-nya Previous.
Lalu, kita ubah judulnya menjadi percentage of div. Setelah itu, kita hide kolom antara Januari dan Februari karena kosong nilainya, lalu, kita ubah shadingnya biar seragam. Terakhir kita tambahkan data November dan Desember ke dalam rumus VStack. Setelah itu kita refresh pivot table-nya. Taraa, data November dan Desember otomatis tampil lengkap dengan analisis persentase penjualan, dibandingkan dengan penjualan bulan sebelumnya. Gimana adikku, apakah kamu bisa memahaminya? Alhamdulillah, aku bisa memahami penjelasan kakak. Terima kasih kakakku. Terima kasih sudah menyimak video ini.